Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan sudah kembali ke Jinling. Dia pergi ke kediaman Long Outian. Di sana, Bupan bertemu dengan salah satu cucu Long Outian yang bernama Long Mang. Sikapnya cukup arogan. Dia belum tahu seberapa mengerikan Bupan. Long Outian meminta Bupan menjaga cucunya. Karena dia ada cucu Long Outian, Bupan pasti akan menjaganya. Mendengar perkataan Bupan yang dianggap sombong, Long Outian menjadi marah. Dia menyerang Bupan. Long Outian begitu terkejut melihat cucunya yang sembrono. Di lain sisi, Long Yue tertawa melihat saudaranya yang ceroboh. Dia yakin Bupan pasti akan memberikannya pelajaran. Dari serangan yang dilakukan Long Mang, Bupan bisa menilai di tingkat mana kekuatan Long Mang. Dia menggunakan satu jari untuk melawannya. Keterkejutan muncul di wajah Long Mang. Pukulannya tidak hanya ditahan, Long Mang juga terpental setelah pukulannya bertabrakan dengan jari Bupan. Pada akhirnya, Long Mang tidak sadarkan diri. Wajah Long Outian begitu terkejut. Peningkatan kekuatan Bupan terlalu mengerikan. Berbeda dengan Long Yue, dia sangat gembira. Pria yang dia sukai memang luar biasa. Melihat Long Outian panik, Bupan mengatakan, cucunya hanya tergores. Sebentar lagi, dia akan sadar. Berpindah ke sebuah pulau yang berada jauh di tengah laut. Penilaian yang akan dilakukan oleh Bupan belum pernah terjadi. Mereka harus mendapatkan 10 medali Wudao agar bisa lulus. Hanya dengan penilaian aliansi Wudao, mereka baru bisa menjadi seniman bela diri. Saat ini, Bupan sudah ada di sana. Di sampingnya ada Long Mang. Mereka berdua terlihat lebih akrab. Bupan merasakan konsentrasi aura di pulau tersebut begitu kuat. Saat berjalan, Long Mang meninggalkan Bupan. Beberapa saat, dia datang bersama dengan seorang wanita yang bernama Qian Luo. Mereka bertiga akan menjadi satu kelompok. Bupan meminta mereka berdua mengikutinya. Long Mang begitu bersemangat mendengar perkataan Bupan. Qian Luo menjadi terkejut. Dia mengetahui bagaimana temperamen Long Mang, tapi saat ini dia begitu patuh dengan Bupan. Seseorang datang, dia bernama Taye. Sepertinya, Taye dan Long Mang memiliki konflik. Mereka sedikit beradu argumen, namun dihentikan oleh Qian Luo. Karena terus diprovokasi, Long Mang tidak bisa menahan diri. Dia pun maju menyerang Taye. Pukulan Long Mang bisa dihalau dengan begitu mudah. Tidak hanya itu, kepalan tangan Long Mang juga dikepalkan oleh Taye dengan begitu kuat, hingga Long Mang kesakitan. Di saat itu juga Bupan datang dan memegang pergelangan tangan Taye. Taye merasakan kekuatan yang begitu kuat dari pria yang ada di sampingnya. Keringat di kepalanya keluar. Taye bertanya, siapa pria tersebut? Bupan mengatakan, dia adalah orang yang tidak bisa diganggu. Dengan satu hentakan, Taye terpental, terbang beberapa meter dari tempat awal dia berdiri. Qian Luo terpesona melihat kekuatan Bupan. Bupan bisa melumpuhkan ahli bela diri di ranah Anjin dalam satu gerakan. Taye berdiri, dibantu dengan kelompoknya. Dia menunjuk Bupan, memberikan peringatan, kemudian dia pun pergi. Sesaat kemudian, penguji dari aliansi Wudao telah datang. Dia menyuruh semua orang untuk diam. Orang ini bernama Liu Yun, seorang master tingkat atas. Liu Yun menyuruh orang-orang mengumpulkan 10 lencana ban kapten. Dengan begitu, mereka akan dianggap lulus. Para peserta mulai memegang dahi. Mereka merasa kualifikasi tersebut begitu sulit. Jumlah peserta ada 80 orang. Dengan aturan tersebut, hanya 8 orang yang bisa lolos. Bupan menenangkan kelompoknya. Dengan adanya dia, mereka berdua pasti akan lolos. Di belakang Bupan ada Taye. Dia memiliki niat jahat kepada Bupan. Ujian penilaian pun dimulai. Para peserta mulai melompat. Mereka pergi ke berbagai arah. Berpindah ke sebuah tempat. Di sana adalah ruang pemantauan. Mereka bisa melihat tindakan para peserta. Di ruangan tersebut juga ada Long Outian. Dia bertanya, apakah penilaian ini bisa menipu reaksioner asing? Sepertinya ada konspirasi di balik ujian tersebut. Seorang pria dengan kacamata mengatakan, dia telah mengirim petarung Tang Suo. Dengan adanya dia, bola kristal pasti akan menjadi milik negara Tiongkok. Orang yang berbicara bernama Xiodian. Namun, jika Tang Suo gagal, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan tugas ini. Namun Long Outian tidak sependapat. Dia berharap besar kepada Bupan. Kembali ke pulau. Saat ini, Bupan bersama dengan Long Mang dan Qian Luo. Mereka berjalan tanpa tujuan. Di saat yang sama, ada beberapa orang yang datang. Itu adalah kelompok Taye. Long Mang berteriak kesal ketika dia melihat kelompok Taye. Begitu juga dengan Qian Luo. Sebuah benda dikeluarkan oleh Taye. Dia ingin membunuh kelompok Bupan menggunakan benda tersebut. Itu adalah Snake Summoning Orb
yang dapat memanggil kelompok ular. Taiye yakin dengan benda tersebut, kelompok Bupan pasti akan mati. Apa yang dikatakan Taiye itu benar. Banyak ular mulai berdatangan ke arah Bupan. Ular yang datang adalah ular api yang sangat berbisa. Dengan setetes racun dari ular tersebut, mereka dapat membunuh seekor gajah. Taiye berteriak, siapapun yang berani menyinggungnya akan mati. Perkataannya ditunjukkan ke Bupan. Bupan tidak banyak bicara. Dari tadi dia hanya diam. Kemudian, Bupan mengangkat kaki kanan yang diselimuti oleh aura api. Ular yang datang menyerang langsung ditendang, dihajar satu persatu. Bupan menghajar semua ular yang datang tanpa sedikit pun kesulitan. Pada akhirnya, ular tersebut dibenturkan ke tanah yang membuat tanah di sekitarnya hancur. Tanah pun bergetar. Keterkejutan muncul pada wajah kelompok Taiye. Dari benturan sebelumnya, banyak debu berterbangan menutupi area tersebut. Setelah debu menghilang, terlihat ular-ular telah dihancur leburkan oleh Bupan. Keterkejutan yang luar biasa kembali muncul di wajah Taiye. Tidak hanya dia, Long Mang dan Qianduo juga terkejut. Semua ular api sudah mati. Long Mang kembali mengingat ketika dia memprovokasi Bupan sebelumnya. Dia ketakutan melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Bupan. Bupan menatap Taiye. Dia menanyakan, dari mana Taiye mendapatkan bola kristal tersebut. Bupan tidak menyangka senjata roh akan muncul di sini. Taiye tersenyum, kemudian dia melemparkan bola kristal ke arah Bupan. Qianduo dan Long Mang merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada yang tidak beres dengan bola tersebut. Benar saja, Taiye membuat sebuah gerakan. Dia meledakkan bola kristal. Ledakan yang sangat besar terjadi. Qianduo sangat khawatir. Dia merasa Bupan tidak akan selamat dari ledakan tersebut. Di lain sisi, Taiye tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, dia bisa membunuh Bupan. Dari dalam ledakan, terdengar langkah kaki. Itu adalah Bupan. Dia baik-baik saja dan tidak ada luka sedikit pun. Keterkejutan kembali muncul di wajah Taiye. Merasa Bupan bukanlah lawannya, Taiye memerintahkan kelompoknya pergi menyebar. Namun, Bupan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia mengangkat tangan. Dari telapak tangan keluar cahaya. Sebuah serangan melesat ke arah kelompok Taiye melarikan diri. Di tanah terlihat bekas serangan dari Bupan. Tanah itu hancur membentuk garis lurus, di mana serangan Bupan melesat. Qianduo dan Long Mang yang melihat kekuatan Bupan kembali berpikir, apakah Bupan ini masih manusia? Bupan menatap Qianduo dan Long Mang, mengatakan ada yang tidak beres dengan ujian penilaian ini. Maka dari itu, Bupan menyuruh mereka berdua bersembunyi. Masalah lencana, Bupan akan mengambilkannya untuk mereka. Dia pun berjalan menjauh dari Long Mang dan Qianduo. Long Mang merasa ragu dengan perkataan Bupan. Belum pernah ada orang yang dapat mengambil semua lencana. Berbeda dengan Qianduo, di matanya Bupan begitu bersinar. Sepertinya dia memiliki ketertarikan dengan Bupan. Berpindah ke suatu tempat, di semak-semak terdengar suara. Ada salah satu kelompok yang bersembunyi di tempat tersebut. Mereka ingin mendapatkan keuntungan ketika semua orang kelelahan. Tanpa disadari, Bupan sudah ada di belakang mereka. Ketika mereka bertiga sibuk berdebat, Bupan muncul di depan mereka. Dengan tatapan yang mengerikan, mereka bertiga langsung ketakutan dan meminta belas kasihan kepada Bupan. Namun Bupan tidak mempedulikan. Pukulan dilepaskan yang membuat mereka bertiga babak belur. Setelah itu, Bupan mengambil lencananya. Perburuan Bupan untuk mencari lencana dari para peserta terus berlangsung. Hampir semua peserta dihajar oleh Bupan. Tidak satupun dari mereka yang dapat memberikan perlawanan kepada Bupan. Ketika mereka bertemu dengan Bupan, hal yang buruk akan terjadi. Para peserta merasa tidak adil. Mereka ingin protes ke penguji, mengapa ada orang yang mengerikan dalam penilaian. Berpindah ke ruang pemantauan. Xiaodian marah-marah. Dia ingin tahu siapa yang berani menyabotase penilaian. Dalam waktu kurang dari sehari, semua lencana peserta direnggut. Mereka menduga kekuatan tempurnya sebanding dengan Tang Suo. Long Aotian tidak peduli siapa orang tersebut. Dia mengajak mereka berdua turun ke lapangan untuk melihat situasi. Long Aotian sudah mengetahui kalau pelaku di balik semua kejadian ini adalah Bupan. Para peserta sudah berkumpul. Mereka saling mengobrol, meluapkan kekesalan karena semua lencana mereka dirampas. Long Mang tidak percaya apakah pelakunya adalah Bupan. Saat ini, penguji Xiaodian sudah ada di sana dan ingin memberikan penjelasan. Di saat itu juga Bupan muncul sambil membawa karung di pundaknya. Dia bertanya, apa tujuan sebenarnya dari penilaian ini? Bupan mendekat ke penguji. Dia menatap Long Aotian dan bertanya, apa yang sedang dia sembunyikan? Wajah Long Aotian memucat.
Dia ketakutan ketika ditegur oleh Bupan. Xiaodian yang belum mengenal siapa itu Bupan, dia mengatakan hal itu adalah rahasia dari aliansi Wudao dan Bupan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bupan mengeluarkan isi karung yang dia bawa. Semua lencana terjatuh berserakan. Bupan mengatakan semua lencana peserta ada padanya. Apakah itu masih belum pantas? Qianduo dan Long Mang semakin kagum dengan Bupan. Penguji Xiaodian mengakui kalau Bupan memang luar biasa. Tapi aliansi Wudao memiliki aturannya sendiri. Bupan yang sudah tidak sabar, dia mengeluarkan aura meluap-luap, membentuk sebuah senjata di tangan kanannya. Dia memberikan waktu 3 detik kepada para penguji. Xiaodian tidak terima. Seorang peserta berani bersikap kasar kepada penguji. Bupan tidak banyak bicara. Dia maju ke arah Xiaodian. Serangan dilepaskan. Xiaodian tidak bisa bergerak. Gerakan Bupan terlalu cepat baginya, sampai-sampai dia tidak bisa melihat. Xiaodian berteriak ketakutan. Namun setelah memeriksa tubuhnya, tidak ada luka sedikit pun. Dia tertawa terbahak-bahak. Mengatakan Bupan hanya membual. Ternyata, Bupan mengincar celana Xiaodian untuk mempermalukannya. Tawa muncul dari para peserta ujian. Bupan mengatakan dia bisa memotong celananya dalam sekejap. Begitu juga dengan kepalanya. Long Otian mendekat ke Bupan, memintanya tidak emosi. Dia mulai menjelaskan. 3 bulan yang lalu, mereka mendeteksi kristal energi di pulau tersebut. Ujian penilaian hanyalah sebuah kedok. Bupan ingin tahu kristal apa yang dimaksud. Belum selesai menjelaskan, seseorang berteriak, mengatakan ada musuh yang datang. Seorang pria yang dipenuhi luka datang mendekat. Ketika ingin menjelaskan apa yang terjadi, seorang pria berambut kuning membunuhnya. Long Otian begitu marah melihat anak buahnya dibunuh. Pria berambut kuning adalah bagian dari organisasi Xiu Luo. Dia bersama dengan 2 rekannya. Xiu Luo adalah organisasi tentara bayaran internasional. Para peserta mulai ketakutan. Mereka merasa hidupnya akan berakhir di sini. Si botak Guji memerintahkan para peserta agar mereka segera meninggalkan pulau ini. Wanita dari organisasi Xiu Luo mengeluarkan manik-manik, kemudian melemparkannya ke segala arah. Dari manik tersebut keluar asap beracun. Para peserta tidak bisa bernapas, tubuh mereka mulai lemas. Berbeda dengan Bupan, racun itu tidak bisa mempengaruhinya, yang membuat para peserta kagum melihat Bupan baik-baik saja. Pria berambut kuning ingin menebas Bupan. Tebasan itu dihindari dengan mudah oleh Bupan. Serangan pertamanya tidak berhasil, yang membuat pria berambut kuning menjadi kesal. Dia memberikan banyak serangan ke arah Bupan, namun semua serangan tersebut dihindari. Bupan melihat ke arah bekas serangan dan berpikir, apakah itu yang mereka sebut kekuatan? Itu tidak lebih dari penggunaan Reiki tingkat rendah, sangat lemah. Bupan maju menyerang. Kobaran api muncul di kepalan tangannya. Ketika ingin menyerang, seseorang tiba-tiba muncul melawan pria berambut kuning. Orang yang datang adalah Tang Suwu, seorang prajurit tingkat C. Sikapnya begitu mendominasi yang membuat Bupan kehilangan peran. 3 orang dari organisasi Xiu Luo merasa orang di depan mereka bukanlah lawannya, karena mereka bertiga juga di peringkat C. Harapan yang sebelumnya muncul langsung hancur ketika mendengar 3 orang tersebut juga berada di peringkat C. Pria berambut kuning meminta kristal energi ke Tang Luo. Jika tidak, mereka semua akan dibunuh. Xiaodian menyuruh Tang Suo menyerahkannya. Keselamatan peserta lebih penting. Mendengar perkataan Xiaodian, Tang Suo memberikan kristal energi kepada pria berambut kuning. Pria berambut kuning berpikir, setelah dia mendapatkan kristal tersebut, dia akan membunuh mereka semua. Berita kristal energi tidak boleh bocor. Ketika kristal energi akan berpindah tangan, Bupan muncul dan mengambilnya. Urat pada kepala pria berambut kuning langsung keluar. Aura membunuh ditujukan ke Bupan. Tang Suo juga marah-marah ke Bupan. Dengan tindakannya, Bupan dapat membunuh mereka semua. Para peserta lain juga memaki Bupan atas tindakannya. Bupan berjalan dengan begitu santai sambil mengatakan, kristal itu adalah miliknya. Dia juga menginginkan nyawa ketiga penjahat dari organisasi Xiu Luo. Pria berambut kuning melompat. Dari pedangnya keluar kobaran api raksasa. Kelihatannya dia begitu marah. Bupan juga mengeluarkan sebuah teknik. Teknik tersebut bernama tangan kematian, yang jauh lebih kuat dari teknik pria berambut kuning. Pada akhirnya, pria berambut kuning dikalahkan dengan satu teknik tersebut. Dia digencet ke tanah. Rekannya tidak terima. Mereka berdua bekerja sama melawan Bupan.
Bupan menatap kedua orang yang menyerang sambil mengatakan, mereka berdua sangatlah lemah. Keterkejutan muncul di wajah kedua orang tersebut. Mereka tidak menyangka Bupan dapat memicu guntur dari langit. Guntur pun melesat menyamar mereka berdua. Wajah Tang Suo begitu jelek ketika dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Bupan. Dia tidak percaya ada orang sekuat itu. Setelah ancaman terselesaikan, Bupan meminta Long Haotian segera mengirim teratai salju yang dia janjikan, sambil melemparkan kristal energi ke arah Long Haotian. Bupan juga menyuruh Long Haotian tidak membiarkan siapapun datang ke pulau tersebut. Jika tidak, Bupan akan membunuhnya. Wajah Long Haotian terlihat senang. Dia mengikuti apa yang diperintahkan. Keterkejutan muncul di wajah Xiaodian. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Bupan. Dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia dapat membunuh mereka semua. Sesaat kemudian, Bupan sudah membuat sebuah formasi array. Dia akan membangun pondasinya. Hal itu sangat penting. Ketika membangun pondasi, akan muncul berbagai fenomena alam. Bupan memasukkan jindan ke dalam mulutnya, memusatkan pikiran ke 9 titik akupuntur. Proses pembentukan pondasi dimulai. Aura yang begitu kuat mulai terkumpul di perut bagian bawah Bupan. Dari tempat tersebut terpancar aura yang begitu kuat. Fenomena alam mulai terjadi di sekitar pulau. Berpindah ke sekitar pulau. Kelompok Long Haotian menatap pulau dari kapal. Xiaodian menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Bupan. Kenapa Long Haotian mengikuti perkataannya? Long Haotian tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan Bupan. Namun satu hal yang bisa ditegaskan. Bupan adalah orang yang tidak bisa diprovokasi. Mereka berdua terus membicarakan Bupan. Long Haotian mengatakan, Bupan ini begitu mengerikan. Dia tidak bisa diikat oleh aturan, namun dialah yang membuat aturan. Mendengar pembicaraan dari para penguji, Tang Suo begitu kesal. Seharusnya, semua perhatian mengarah kepadanya. Namun ketika Bupan muncul, semua perhatian berpindah ke Bupan. Di saat mereka mengobrol, terdengar suara di langit. Suara itu mengatakan, siapa yang berani membunuh anggota Xiuluo? Serahkan dia kepadaku dengan patuh. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Sesosok muncul di langit. Dia melayang. Di sekitar tubuhnya diselimuti oleh petir. Orang yang muncul seperti dewa. Dilihat dari dekat, dia adalah seorang pria dengan rambut berwarna putih. Pria berambut putih ini tidak mengerti bagaimana sekelompok sampah bisa membunuh 3 bawahannya. Tang Suo tidak terima dirinya dikatakan sampah. Dia pun menyerang pria berambut putih. Melihat serangan tersebut, pria berambut putih mengarahkan jarinya ke Tang Suo. Dari ujung jari muncul petir dan menyerang Tang Suo. Long Haotian merasa pria berambut putih ini setidaknya berada di level B. Pria berambut putih sudah tidak sabar. Dia mengeluarkan sebuah teknik untuk menghancurkan kelompok aliansi Wudao yang berada di dalam kapal. Ketakutan mulai muncul di wajah Xiaodian dan Long Haotian. Kekuatan petir mulai muncul. Kekuatan tersebut begitu menakjubkan. Sebuah bola raksasa terbentuk dari petir dan aura sekitar. Orang-orang yang ada di dalam kapal sudah pasrah. Mereka tidak memiliki harapan untuk hidup. Namun dalam kepanikan, mereka semua berteriak, berlari, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Ketakutan dan keinginan untuk hidup terus muncul. Saat ini, Tang Suo dalam keadaan setengah sadar. Dia tergeletak di lantai dan bergumam, bagaimana mungkin ada orang sekuat ini? Di saat kritis, seorang pria melompat. Dia memanggil guntur dan petir. Keterkejutan muncul di wajah pria berambut putih. Dia tidak percaya serangannya yang begitu kuat dihancurkan oleh pria tersebut. Para peserta menatap ke langit. Serangan penghancur yang datang ke arah mereka saat ini sudah hancur. Mereka ingin tahu siapa orang kuat yang menyelamatkan mereka. Pria berambut putih juga ingin tahu siapa pria di depannya. Apakah orang tersebut datang untuk menantangnya? Ya, orang yang datang sudah pasti adalah MC kita, Master Sebupan, sang overpower. Bupan mengatakan, pria berambut putih tidak memenuhi syarat mengetahui siapa dia. Sebuah teknik dikeluarkan oleh pria berambut putih. Dia sangat marah mendengar perkataan Bupan yang begitu sombong. Dari teknik yang dia keluarkan, membentuk beberapa tombak. Tombak itu pun melesat ke arah Bupan. Apa yang akan terjadi? Kita saksikan di video selanjutnya.